Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan Tongwa dari BTTH Season 5, tepatnya untuklah episode 160 atau berapa ya? Mimin juga lupa guys. Ya intinya episode terbaru lah. Untuk di episode sebelumnya, Yaolo berhasil untuklah menerobos ke ranah Doseng Bintang 1. Setelahnya, Xiuyan, Yaolo, dan juga Jian memasuki aula surgawi tingkat manusia. Intinya klan cabang lah. Di sana mereka akanlah mengacak-acak ya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah berada di dalam aula Tiangang tingkat manusia, para pasukan aula jiwa terkejut kedatangan dari Xiuyan dan Yaolo. Mereka langsung mempertanyakan bagaimana cara mereka masuk dan siapa yang memberikan keberanian kepada mereka berdua. Untuk Xiuyan mengajak gurunya untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Waduh, saatnya bantai membantai ya. Alhasil, ratusan prajurit dibabat habis oleh Xiuyan dan Yaolo. Namun, pasukan mereka masihlah begitu banyak. Tiba-tiba, jumlah mereka bertambah keluar dari ruangan utama. Lalu, mereka mengumpulkan beberapa jiwa dan menyiapkan sebuah formasi, sehingga tengkorak yang begitu besar terlihat di hadapannya Xiuyan. Namun ya, bagi Xiuyan, ini hanyalah serangan belaka saja. Dan ternyata, di sana ada Mugu. Dia sungguhlah terkejut kalau Xiuyan telah berada di ranah Doseng Bintang 2. Begitu juga dengan Xiuyan merasakan nafas dari Mugu. Dirinya tidak akanlah membiarkan dia untuk pergi begitu saja. Namun sebelum itu, dia akanlah menghancurkan serangan yang telah disiapkan guys. Sehingga bola api yang begitu besar menghantam mereka semua dan menyisakan Mugu seorang guys. Karena dia berhasil untuklah melarikan diri. Tetapi keberadaannya telah diketahui oleh Yaolo dan dia pun langsunglah ditarik. Dirinya tidak menyangka ternyata dia berada di sini. Kebetulan ya untuk Yaolo memiliki dendam pribadi kepadanya guys. Untuk Mugu dia juga terkejut-kejut. Ternyata Yaolo telah berhasil mencapai ranah Doseng. Dia bertanya-tanya bagaimana bisa. Balasan dari Yaolo, dia bisa mencapai seperti ini ya berkat darinya juga. Sedangkan untuk Xiuyan, dia langsunglah menjanturnya dan melahap si Heart Flame. Untuk Mugu, dia berteriak meminta pertolongan kepada Guiyou. Kedatangan dari Guiyou juga tidak memberikan perubahan guys. Dia langsunglah dipukul oleh Yaolo yang membuat dia terkejut. Ternyata Yaolo berhasil untuklah mencapai ranah Doseng. Untuk Xiuyan, dia memprovokasi aula jiwa. Ternyata mereka sama sekali tidak adanya perkembangan. Sedangkan ya untuk Mugu yang sudah tahu kalau dirinya tidak akanlah selamat, dia berjuang sampai akhir dengan cara meledakkan dirinya. Namun, Xiuyan mengeluarkan kekuatan jiwanya, membuat ledakan tersebut tidaklah terjadi. Dan Mugu haruslah berakhir di tangannya Xiuyan. Setelahnya, Xiuyan langsunglah menyerap api jantung laut atau si Heart Flame. Dengan begini ya, Xiuyan yakin dia akanlah bisa menggunakan teratai api penghancuran 5 warna sejati. Sedangkan untuk Guiyou, dia tahu kalau dirinya tidaklah mungkin bisa menang menghadapi mereka berdua. Dia telah menghancurkan giok untuklah memanggil bantuan guys. Namun sayangnya sama sekali tidak ada jawaban. Biasanya kan kalau giok dari aula jiwa dihancurkan, pasti tiba-tiba keluarlah sebuah portal guys. Alasan giok tersebut tidaklah berfungsi
karena sebelumnya Xian telah menanamkan sebuah formasi penghalang guys. Lebih tepatnya kayak sinyal diblokir lah. Jadi saat ini Guyo tidak akan ada yang membantunya. Dan serangan pertama dari Xiaoyan langsunglah dikerahkan, membuat Guyo hanya bisa untuklah menghindar dan menghindar. Namun secara tiba-tiba keluarlah Tianjun lain yang berada di ranah Doseng Bintang 2. Dia dipanggil sebagai Da Tianjun. Mugu yang dimarah-marahi karena dia tidaklah becus untuk menghadapi 2 orang saja. Namun ya, Mugu memberitahu orang yang telah membuat keributan adalah Xiaoyan. Mendengar nama dari Xiaoyan, dia sangatlah begitu senang karena dia tidak perlu lagi untuklah mencari-cari keberadaannya. Karena nama dari Xiaoyan sudah begitu sangatlah terkenal. Dia dikenal sebagai orang yang selalu membuat aula jiwa gagal berkali-kali. Waduh, cuma 1 orang doang loh. Siapa sangka dia malah mengajak Xiaoyan untuklah bergabung menjadi bagian dari aula jiwa. Jika dia bergabung, maka statusnya tidak akanlah berbeda jauh dengan status dia sekarang. Waduh, bisa-bisanya lu ngajak musuh utama. Mendengar itu ya, Yolo dan Xiaoyan tertawa kecil. Dengan memberikan balasan, sepertinya otak dia sudahlah bermasalah. Seharusnya mereka sudah tahu dia dengan aula jiwa adalah musuh abadi. Mendengar perkataan ini, Da Tianjun sungguhlah begitu kesal. Ditambah seluruh pasukan aula jiwa yang berada di aula Tianggang ini benar-benar dihancurkan olehnya. Jadi akan sangatlah sulit untuk melaporkan kepada aula utama. Jadi agar dirinya tidak dimarahi, maka dia akanlah menghabisi Yaolou dan Xiaoyan. Sebelum itu dia menyerap seluruh jiwa yang telah meninggal dunia. Namun siapa sangka setelah menyerap jiwa dari seluruh pasukannya, dia tidaklah berniat untuk melanjutkan pertarungan karena dia inginlah menyempurnakan pedangnya. Mendengar ini, Guyo langsunglah ketar-ketir. Lantas dia membujuk Tianjun satu ini untuklah menghabisi Xiaoyan dan juga Yaolou. Dengan begitu asal-usul pedangnya akanlah bertambah kuat. Dan secara tiba-tiba, dia langsunglah menerjang dengan begitu cepat. Yaolou tidaklah sempat memberikan pertahanan, dia pun langsunglah terpental. Alhasil, Xiaoyanlah yang berhadapan, karena rananya seimbang ya, sama-sama berada di ranah Doseng Bintang 2. Alasan dia tiba-tiba menerjang, karena Xiaoyan dan Yaolou ini memiliki ranah Doseng. Jika berhasil untuklah menghabisi nyawanya, maka itu akanlah memperkuat pisau tuanya guys. Sedangkan untuk Yaolou sendiri berhadapan dengan Guyo. Meskipun dirinya berada di ranah Banseng, dia sama sekali tidaklah takut kepada Yaolou yang berada di ranah Doseng Bintang 1. Alasannya karena untuk di masa lalu dia bisa untuklah mengalahkannya. Jadi pertarungan ini akanlah menjadi kekalahan kedua untuklah dirinya guys. Sedangkan untuk Xiaoyan, dia cukup terkejut. Ternyata untuk pisau tulang dari Tianjun 1 ini bisa mengeluarkan serangan jiwa. Jadi maksudnya pisau tersebut bisa memotong jiwa dari Xiaoyan guys. Wah, bahaya juga. Untuk Da Tianjun memberitahunya kalau pedangnya ini atau pisau tulangnya telah ditempa beribu-ribu kali dengan jiwa yang telah meninggal dunia. Dan pengorbanan mereka tidaklah asal. Semuanya memiliki tahapannya masing-masing. Semakin dia mendapati jiwa yang kuat, maka ya pedang ini juga akanlah menjadi kuat. Dan dampak terkena tebasannya, maka jiwa seseorang akanlah hancur. Wadah. Lalu dia mengeluarkan Bone Spirit Emperor Heaven. Namun Xiaoyan tersenyum karena serangan tersebut tidak akanlah berguna baginya, sehingga terjadinya bentrokan kekuatan. Namun Tianjun 1 ini memang agak gila. Dia terus-terusan tertawa. Dan Xiaoyan mengeluarkan roda apinya. Dia inginlah tahu
apakah pedang tulang yang dia bangga-banggakan ini bisa untuklah menahan serangannya? Karena saat ini tujuan dari Xiaoyan untuklah menghancurkan pedang tersebut. Sehingga bentrokan kedua terjadi, sampai bentrokan ini mengalihkan perhatian dari Gu Yao dan Yao Lou. Setelah dari bentrokan tersebut, Xiaoyan merasakan fluktuasi aneh dari pedang tersebut. Jika saja tubuhnya ini tidak diselimuti dengan api surgawi, kemungkinan di dalam pertarungan dia sudah pasti akanlah menderita. Jadi anggapannya itu, meskipun pedangnya tidak ditebas ataupun tidak terkena ke tubuhnya Xiaoyan, adanya sebuah fluktuasi energi yang bisa menyerang dirinya secara diam-diam guys. Ya layaknya seperti racun lah. Sangat disayangkan, serangan barusan tidaklah berhasil menghancurkan pedang tulangnya. Justru membuat Da Tianjun sungguh begitu sangatlah senang. Karena menurutnya, Xiaoyan adalah bocah yang begitu sangatlah kuat. Dia baru pertama kali merasa begitu puas dalam pertarungan. Dan karena ini ya, dia semakinlah tertarik untuklah mengambil jiwa dari Xiaoyan. Jika dimasukkan ke dalam pedang tulang atau pisau tulangnya, pasti pisaunya ini akanlah bertambah menjadi lebih kuat dan cepat. Lalu, wujud pedangnya langsunglah berubah menjadi sebuah lingkaran. Dia menyebutnya sebagai pedang Raja Tulang. Dan kemampuan ini telah dia latih selama ratusan tahun. Dan baru pertama kali dia keluarkan hanya untuklah mengalahkan bocah seperti Xiaoyan. Jadi ya, dia meminta kepada Xiaoyan haruslah berterima kasih. Karena dia adalah orang pertama yang akanlah mencoba pedang Raja Tulangnya. Sehingga serangannya langsunglah dikerahkan. Kecepatannya melebihi ekspektasi dari Xiaoyan yang awalnya bisa menghindar, tetapi sekarang haruslah bertahan dengan kekuatan Sen Iblis Huang Quan. Namun yang tidak dia sangka-sangka, pedangnya berhasil menerobos pertahanannya. Bahkan menerobos jirah dari klan naga kuno guys. Dan dampak dari tebasan tersebut akanlah menyakiti jiwa dari Xiaoyan. Waduh, langsung keleyengan ya. Namun secara tiba-tiba, Xiaoyan teringat dengan pertarungan sebelumnya. Kalau pedang tulang ini dibentuk dengan kekuatan jiwa. Dan Xiaoyan teringat kalau dia memiliki kemampuan Yellow Spearing Divine Anger. Atau yang biasa Mimin sebut sebagai ultrasonic. Alhasil, Xiaoyan melakukan aksi yang begitu nekat. Dia menerima serangan keduanya dan langsunglah mengeluarkan kemampuan Yellow Spearing Divine Anger. Benar saja dugaan dari Xiaoyan, pedang Raja Tulangnya langsunglah terpengaruhi. Begitu juga dengan Da Tianjun. Ternyata dia memang hebat dalam segala penyerangan. Namun dalam pertahanan dia sungguh begitu lemah. Selagi dirinya kepusingan, Xiaoyan mengambil kesempatan untuklah mengeluarkan jari telunjuknya. Sehingga Tianjun tersebut langsung terkena serangan. Dan ketika Xiaoyan inginlah mengakhirinya, tiba-tiba serangan dari Xiaoyan dihancurkan dengan kedatangan salah satu sosok yang begitu kuat, yang tak lain adalah wakil dari Aula Jiwa. Di sini dia memberikan pujian kepada Xiaoyan karena dia begitu sangatlah berani membuat keributan di Aula Jiwanya. Dan kita bersambung untuklah di episode kali ini ya guys. Ya, untuk di episode kali ini yang meninggoy hanyalah Mugu seorang saja. Mimin kira yang akan meninggal kayak Gu Yao dan juga Tianjun gila satu itu akanlah meninggal dunia ya. Banyak yang bilang sih kalau dia itu adalah Tianjun pertama guys. Kalau benar berarti dia sebentar lagi akanlah meninggal dunia dan jiwanya akanlah dihancurkan oleh Xiaoyan. Sedangkan ya untuk wakil kepala Aula Jiwa, dia akanlah melarikan diri setelah melihat Jian berada di Doseng Bintang 4. Ditambah untuk episode berikutnya kita akanlah melihat leluhur dari Menara Pil yang berada di ranah Doseng Bintang 6. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir.
Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.